Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah berencana untuk menambah 6 kawasan ekonomi khusus atau KEK baru, di mana jenis industri yang akan beroperasi di kawasan ekonomi khusus baru tersebut diantaranya adalah industri halal dan mobil listrik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kawasan ekonomi khusus sebanyak 6 KEK. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiono Mugiarso seperti dikutip media mengatakan, jenis industri yang akan beroperasi di kawasan ekonomi khusus baru tersebut diantaranya industri halal dan mobil listrik. Apabila penambahan KEK baru tersebut terwujud, maka Indonesia akan memiliki kawasan ekonomi khusus sebanyak 31 KEK dari sebelumnya 25 KEK yang selama ini sudah beroperasi dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Meski demikian, Susiwiono menambahkan ke-6 KEK baru tersebut masih menunggu penetapan dari Presiden Prabowo melalui peraturan pemerintah. Sementara itu, realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus di sepanjang semester 1 2025 telah mencapai 40,48 triliun rupiah atau 48,2% dari target realisasi investasi tahun 2025, yaitu 84,1 triliun rupiah. Angka realisasi tersebut naik 29% dari realisasi investasi di KEK di periode yang sama tahun lalu sebesar 31,4 triliun rupiah. Adapun serapan tenaga kerja di KEK di sepanjang semester 1 2025 sebanyak 28.094 orang atau 56,4% dari target tahun 2025 yang mencapai 49.779 orang. Sedangkan secara kumulatif atau sejak pembentukan KEK pertama pada 2012 hingga 30 Juni 2025, total realisasi investasi mencapai 294,4 triliun rupiah. Dengan serapan tenaga kerja tercatat 187.376 orang dan 442 pelaku usaha. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia siap tambah 6 kawasan ekonomi khusus baru. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Angga Wira. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Mas Angga, apa kabar? Baik, Mas Pras. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini terkait dengan kawasan ekonomi khusus yang akan ditambah lagi jadi 6 KEK begitu Mas Angga, dari HIPMI sendiri melihat seperti apa sih kalau kita review dari kacamata pelaku usaha terlebih dahulu begitu, melihat operasional keberadaan KEK sendiri begitu di Indonesia. Silakan. Ya, harapannya tentunya KEK yang akan ditambah ini kan memang harus punya karakter khusus ya. Nah, kalau kita memang review keberadaan 25 KEK yang ada ini memang ini menjadi sangat penting juga karena ini menjadi salah satu pentingnya investasi ya dari Sabang sampai Merauke. Jadi bagian dari bagaimana kita melakukan pemerataan. Tapi yang penting juga dari perspektif kami memang kesiapan daripada dukungan ya, infrastruktur ya. Keterhubungan dan logistik supply chain ya, agar kinerjanya memang lebih optimal lagi ya. Walaupun memang kalau kita lihat realisasi investasinya memang cenderung terus meningkat, tapi memang perlu eksponensial ya gitu supaya tadi kebutuhan kita terhadap lapangan pekerjaan dan juga kebutuhan untuk bagaimana bisa menarik lebih banyak investasi masuk ini, investor jadi makin tertarik
Kira-kira begitu Mas Pras. Baik, Mas Angga. Nah, Prof. Telisa, kalau Anda melihat dari sisi ekonomi sendiri bagaimana kehadiran KEK begitu di daerah ini kan sudah cukup banyak begitu dari Sabang sampai Merauke, nanti akan ditambah lagi 6 KEK baru begitu, Prof. Iya. Nah, kalau kita lihat salah satu tujuan KEK kan menciptakan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional maupun di level daerah. Tadi seperti saya setuju bahwa ini sudah baik, kinerjanya tadi juga sudah disampaikan ya, ada peningkatan yang cukup baik. Nah, namun masih belum seoptimal yang kita harapkan. Karena begini, kan kita masih punya target pengen tumbuh kalau secara nasional itu kan pengennya 7-8% begitu kan cita-citanya. Nah, tapi kan actualnya triwulan 2 kita tahu walaupun sudah bagus di atas 5, tapi kan harapannya bisa lebih baik lagi. Target investasi kita itu kan kalau mau tumbuh 8%, itu minimal dia harus tumbuh 8% juga, 7, sekian untuk PMTB ya. Nah, Oke. jadi bagaimana nanti kontribusi dari KEK ini kepada PMTB kita. Nah, ini kan belum tercapai, ini masih 5%. Berarti kan masih banyak PR untuk mencapai gap ke 8% itu. Target-target investasi berapa puluh ribu triliun, itu kan diharapkan juga bisa didapat dari KEK ini. Walaupun pertumbuhan investasi di KEK betul sudah mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya belum bisa mencapai target seperti yang kita harapkan. Nah, jadi kan masih ada gap gitu loh, masih ada gap PR agar KEK ini bisa menciptakan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan. Itu pertama ke pertumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian yang kedua kepada serapan lapangan kerja itu juga harus kita review. Jadi memang sudah ada peningkatan, tapi peningkatannya juga belum bisa menyerap angkatan kerja baru seperti Hmm. Gen Z, milenial yang itu masih banyak ya. Terus setiap tahun kan mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja kita. Nah, ini belum terserap secara optimal di KEK. Walaupun tadi KEK sudah ada peningkatan dalam penyerapan tenaga kerjanya. Itu sih kalau review secara ekonomi makronya. Baik, tadi sudah disampaikan juga oleh Kemenko Bidang Perekonomian begitu realisasi investasi di KEK di semester 1 tahun ini ya, Prof. Telisa sudah mencapai 48,2% atau 40,8 triliun. Nah, capaian tersebut ini kalau menurut pengamatan Anda sudah cukup baik, on the track atau bagaimana? Atau perlu didorong lebih jauh lagi begitu, Prof. Telisa? Iya, kita kan harus punya pembanding ya. Maksudnya negara lain seperti apa. Oke. Vietnam itu ada 20 kawasan industri baru dan dia itu kemarin di kuartal 2 tumbuhnya 7,9%. Nah, berarti kan kita masih di bawah Vietnam ya sebagai peers kita begitu loh. Oke. Itu aja pembandingnya. Jadi artinya ini sudah bagus, angka itu sudah on the track, ada meningkat, tapi peningkatan itu belum bisa membawa kita pada peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan ataupun kepada penyerapan lapangan kerja yang kita harapkan. Meskipun betul kita sudah tumbuh positif, sudah on the track. Cuma Oke. positifnya itu kan masih kurang gitu secara magnitude. Nah, oleh karena itu perlu upaya lebih keras lagi. Karena kan tadi belum, ini kan sudah Agustus, tapi kan tadi masih 40%-an begitu ya dari Oke. sisi gate. Nah, itu juga kan padahal udah waktunya udah mau tinggal beberapa bulan lagi. Nah, itu kan kenapa? Kita harus evaluasi. Kenapa belum mendekati ke target yang seharusnya bagus itu, lebih bagus lagi. Oke. Nah, nanti kita cari problems utamanya apa aja sih kita belum mencapai target itu begitu. Nah itu dia bottleneck-nya di mana, begitu nanti kita akan bahas Iya. lebih jauh begitu bersama Hipmi dan juga Prof. Telisa di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Prof. Telisa dan juga Mas Angga. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana perbandingan kawasan ekonomi khusus Indonesia dan sejumlah negara di kawasan Asia. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Indonesia saat ini sudah memiliki 25 KEK, sementara kita bandingkan dengan Thailand 10, Vietnam 4, tapi kita lihat dengan beberapa negara lainnya, ada Filipina yang sudah mencapai 419 Special Economic Zones, sementara India 375 Special Economic Zone, sementara negara terdekat kita Malaysia baru ada 6 investment corridor ataupun hybrid kalau kita cermati di negara tetangga. Selanjutnya kita lihat dari realisasi investasi di Indonesia ini seperti apa. Kita cermati bersama begitu untuk investasi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2025 proyeksinya begitu kita cermati. Trennya naik terus begitu ya. Di tahun 2024 1.714,2 triliun. Tahun ini diharapkan bisa mencapai 1.905 triliun rupiah untuk realisasi investasi di Indonesia. Dan lanjut kita cermati dari sisi komposisi bagaimana penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri.
Ini yang sempat disinggung juga oleh Prof. Telisa begitu, bahwa PMDN juga harus bisa ikut serta begitu dalam KEK. Ini dia di kuartal 2 2025 kita lihat untuk jumlah PMDN-nya mencapai 275,5 triliun atau 57,7% begitu komposisinya, sementara PMA 42,3%. Dan selanjutnya kita lihat sebaran investasi untuk di tanah air di wilayah mana saja kita lihat. Baik, ini dia Jawa sekarang 49,7%. Ini data kuartal kedua tahun 2025 ini ya dari Kementerian Investasi atau BKPM. Sementara di luar Jawa sudah di atas 50%, tepatnya 50,3%. Ini dia komposisinya, sehingga diharapkan pemerataan akan lebih luas lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Angga Wira, kemudian juga Prof. Telisa Aulia Valianti. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Mas Angga, Anda melihat bagaimana bottleneck kalau misalnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Telisa begitu, kalau kita bicara mengenai pengembangan kawasan KEK, kemudian bagaimana beberapa hal yang kaitannya dengan integrasi kebijakan-kebijakan begitu di dunia investasi ini. Silakan Mas Angga. Kan memang bottleneck utama kan persepsi ya daripada investor juga ya, terkait bagaimana regulasi, kemudahan berusaha, dan juga dukungan daripada infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Artinya namanya sebuah kawasan yang special economic zone, artinya memang leg spesialis ya. Berbagai macam insentif itu diberikan oleh pemerintah ketika ada entitas bisnis ya, baik PMA ataupun PMDN menanamkan investasinya ke dalam spesial economic zone itu. Dari sisi kecepatan tentunya, dari sisi bagaimana infrastrukturnya bisa tersedia. Nah, mungkin ini tantangan yang harus juga dibenahi terus-menerus oleh pemerintah, karena ya kita juga berkompetisi dengan negara tetangga kita ya, khususnya di wilayah Asia Tenggara tadi yang Prof. Telisa juga sampaikan. Ya, kita memang mengapresiasi adanya kenaikan, adanya kontribusi, tapi di sisi lain ya kita juga melihat negara tetangga kita seperti Malaysia, Vietnam itu memang sangat-sangat progresif dan akseleratif ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan. Di sisi lain juga dari sisi kesiapan tenaga kerja ya, karena memang mungkin di KEK tertentu ya memang perlu kesiapan tenaga kerja yang bisa mendukung ya kebutuhan daripada KEK tersebut ya. Misalnya kalau KEK kesehatan atau KEK pariwisata, KEK tadi misalnya kita akan bangun juga halal, lalu juga KEK electrical vehicle. Ini kan memang punya SDM yang memang khusus. Nah, SDM ini perlunya juga link and match dengan perguruan tinggi. Nah, ini menjadi tantangan, apalagi kalau mungkin keberadaan KEK itu ada di luar Jawa. Seperti itu, Mas Pras. Baik, menarik kalau kita cermati tadi terkait dengan serapan tenaga kerja. Ini Prof. Telisa tadi juga data menyebutkan di semester 1 tahun ini tercatat 28.094 orang begitu yang terserap di KEK begitu di semester 1 atau 56,4% dari target. Nah, bicara mengenai kualitas SDM, kemampuan SDM di daerah di mana KEK berada, apakah ini akhirnya juga menjadi tantangan tersendiri nih, Prof? Iya, kebetulan kami juga kemarin baru berdiskusi ya dengan beberapa stakeholder. Menarik sekali dari hasil diskusi tadi, setuju bahwa memang SDM ini seringkali menjadi kendala. Jadi kadang-kadang kan gini, kita pengen KEK itu menyerap lapangan kerja lokal dong, tenaga kerja di daerah itu bisa terserap. Nah, tapi seringkali itu belum bisa terpenuhi karena belum link and match dengan politekniknya, dengan SMK-nya, atau dengan balai diklat yang ada di daerah tersebut, dan ketersediaan SDM-nya belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga seringkali mengimpor ya, istilahnya mengimpor tenaga kerja dari daerah lain gitu ya, termasuk dari Jakarta, Jawa Barat gitu misalkan, padahal misalkan KEK-nya ada di Jawa Tengah dan seterusnya, atau di Indonesia Timur bahkan gitu. Nah, padahal kan juga pengen menyerap di pengangguran di daerah sendiri itu kan masih tinggi kadang-kadang ya. Beberapa kasus KEK yang terjadi kan sering begitu belum terserap karena tadi keahlian yang dibutuhkan tidak ada di daerah tersebut. Nah, makanya link and match dengan bagaimana politeknik atau SMK terutama ya vokasi di daerah itu bisa tersedia. Jadi integrated gitu, bukan hanya KEK-nya itu sendiri. Jadi membangun KEK betul harus ada ekosistem dari hulu sampai hilir, termasuk terutama aspek SDM itu memang sangat penting. Nah, bagaimana kurikulum
kurikulum kita juga menyesuaikan ya STEM ya, terutama ini kalau KEK ini juga banyak tuh keahlian yang dibutuhkan kan terkait STEM. Oleh karena itu kan Pak Presiden juga sangat mengutamakan program dari STEM ini sendiri. Jadi Oke. bagaimana dari mulai pendidikan dasar itu kita udah ada arah nih mau ke arah yang mana gitu. Nah, STEM itu memang harus dikembangkan ya di daerah-daerah yang terkait dengan KEK tersebut supaya tadi serapan Ya. tenaga kerjanya itu bisa optimal terutama kepada ekonomi di daerah seperti itu. Baik, dan terkait dengan penambahan 6 KIK baru ini juga apakah kita bisa sharing sejalan untuk menuntaskan tadi bagaimana meningkatkan daya saing SDM masyarakat kita yang berada di KIK itu tersebut. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Telisa dan Mas Angga. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Mas Angga Wira, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, dan juga Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara dari sisi kacamata pelaku usaha begitu, dengan akan hadirnya begitu 6 KEK baru ini Mas Angga, Anda melihat bagaimana? Apa saja yang mungkin harus segera kita kejar begitu seperti tadi permasalahan SDM sehingga serapannya benar-benar bisa optimal, kemudian pemerataan KEK ini juga bisa menjadi pemerataan ekonomi Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke nih Mas Angga. Ya, menyambut baik ya, namun implementasinya juga tentunya harus fokus ya, jangan terlalu melebar dan menyebar. Masing-masing KEK ini memang harus ada uniqueness-nya ya, unique selling point dari KEK apa gitu. Tadi Oke. disebutkan misalnya industri Halal. halal ya. Saya rasa ini kan menjadi salah satu potensi yang luar biasa juga, tren karena pertumbuhan umat Muslim juga cukup besar, makin orang makin peduli, care dengan halal ini gitu ya, dan memang kalau kita lihat juga baik di domestik maupun di market luar ini menjadi potensi yang memang belum teroptimalkan selama ini, marketnya cukup luar biasa. Jadi saya rasa ini bisa menjadi salah satu sarana untuk melakukan kolaborasi ya. Kalau memang ada investor-investor dari luar ataupun juga champion-champion yang ada di dalam negeri, kalau misalnya berkumpul dalam suatu kawasan ini kan bisa menjadi produk-produk yang dihasilkan bisa menjadi lebih efektif dan efisien juga ya, dan tentunya bisa mendorong tadi improvement yang ada karena tersentralistik gitu ya dalam satu kawasan. Di sisi lain mengenai industri EV ya, saya rasa growth di dalam negeri juga tumbuh cukup baik, dan apalagi dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang ya dalam tanda kutip sedikit memaksa ya agar perusahaan-perusahaan yang mendapatkan suatu insentif dari pemerintah untuk berinvestasi langsung ya, untuk membuka pabriknya. Jadi harapannya ya Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa menjadi kunci ya dalam rantai pasok EV global ini, apalagi kita punya sumber daya alam ya yang sangat melimpah ya. Baru di satu sisi aja misalnya di baterai, di ekosistem bajaknya ini juga bisa menjadi nilai tambah ya yang bisa menjadi penarik dari investasi luar masuk ke ekosistem kita. Oke, itu dia. Terkait dengan KEK baru. Nah, Prof. Telisa sendiri melihat bagaimana? Memang baru di-spill pemerintah itu adalah di industri halal, kemudian di otomotif khususnya mobil listrik. Apakah memang klasterisasi nih kalau kita bicara mengenai kawasan ekonomi khusus ini akan menjadi fokus utama pemerintah ke depan begitu, Prof?
Ya, sepertinya demikian ya, karena memang kita harus fokus pada unggulan ya, ataupun yang kita memiliki peluang, karena nggak mungkin semua dikembangkan secara broad base ya. Kan Oke, pasti kalau kita strategi industrialisasi juga kita memilih dulu kalau di negara-negara berkembang itu fokus pada yang potensial dan kita memang memiliki sumber dayanya di situ. Seperti tadi EV, halal, itu kan memang kita memiliki keunggulan di situ ya, dan kita juga melihat potensinya memang ke arah sana ya, seperti digital ekonomi dan lain sebagainya. Jadi memang ada klaster-klaster itu aglomerasi itu sebetulnya teori yang sudah lama sih dan berbagai negara yang sukses tuh seperti Korea Selatan, kemudian ya itu Taiwan, itu semua memang menerapkan semacam klaster-klaster industri ini. Namun satu hal ya, salah satu tadi saya ingin menambahkan, tadi sudah banyak disebut juga tapi mau menekankan lagi yaitu kepastian regulasi karena oke, kita udah studi banding juga ya ke beberapa negara yang sukses industrinya, memang kepastian dan konsistensi regulasi itu sangat penting karena dan kecepatan juga tadi ya, masalah kecepatan perizinan. Kita sudah ada OSS misalkan, itu cepat, sudah appreciate. Nah, tapi ada beberapa hal yang ternyata masih harus manual, masih harus di belakang layar dan juga seperti izin AMDAL, izin lingkungan, itu kadang lama sekali dan sangat tidak pasti. Nah, padahal itu di risk based OSS itu juga terus akan diperbaiki begitu ya. Nah, harapannya dan juga misalkan kayak TKDN seperti itu bagus untuk melindungi produk dalam negeri setuju, tapi tadi perizinannya dipermudah dan dipercepat. Jadi harus ada suatu reformasi dari ya. ASN pelayanan publik kita untuk cepat gitu loh. Jadi karena negara lain itu cepat gitu hitungan hari gitu. Kalau kita Ya. kadang berapa bulan. Nah, itu tuh buat pengusaha tuh sangat apa ya? Pasti sangat costly sekali gitu loh kalau perizinan itu lama meskipun potensi Hmm. ataupun gimana-gimana, tapi kalau perizinannya lama tidak pasti itu akan sangat mengganggu sekali. Makanya investor cenderung wait and see ya terhadap hal tersebut. Ada beberapa yang meng-cancel tidak jadi invest di Indonesia. Itu harus kita Oke. jadikan pelajaran gitu untuk Ya, kecepatan ya. di pelayanannya. Baik, ini menarik, kepastian regulasi, konsistensi begitu. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini sebagai mungkin investor juga di sana, Mas Angga, seberapa pentingnya kalau kita bicara mengenai kepastian regulasi, konsistensi dan mungkin keberlanjutan kalau kita bicara mengenai regulasi investasi khususnya di kawasan ekonomi khusus, Mas Angga. Iya, ini sebenarnya bukan hanya PR di KEK ya, tapi ini PR secara menyeluruh ya. Oke. Tantangan kita dan apalagi kalau kita benchmark dengan negara lain gitu ya. Kita masih ada tantangan di perizinan, konsistensi soal regulasi, dan yang paling penting dan selalu juga saya sampaikan berulang-ulang itu adalah kepastian hukum, Mas Pras. Ini menjadi Oke. sangat penting karena nggak ada negara maju kalau penegakan dan kepastian hukumnya ini ya seperti masih yang kita rasakan gitu ya. Jadi ini saya rasa juga gelombang protes kemarin teman-teman juga ya. Saya rasa ini juga harus diambil ya sebagai sinyal bagaimana melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh ya dalam konteks bagaimana menegakkan hukum dan memberikan suatu kepastian hukum. Di sisi lain ya HIPMI mengapresiasi lah ya langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah ya, banyak kemajuan, misalnya tadi OSS ya boleh dibilang ya ada kemajuan, tapi memang harus lebih agresif lagi, insentif fiskal ya, tapi juga tantangannya ya harus lebih sederhana implementasinya. Kepajakan kita juga ya dituntut memang kepatutan, tapi di sisi lain juga harus ada relaksasi juga. Jadi memang investor itu butuh kepastian jangka panjang ya, yang paling penting bukan hanya insentif di jangka pendek. Ya mungkin insentif itu terkesan kita jor-joran, tapi kalau memang dalam konteks kita melihat sisi jangka panjangnya juga masih ada keraguan, nggak ada gunanya juga insentif yang dilakukan di jangka pendek. Jadi percuma jor-joran, tapi kalau secara umum kita masih ada tantangan-tantangan yang belum bisa teratasi ya, Mas Pras ya. Iya, iya, berarti yang cukup fundamental begitu yang harus segera dituntaskan begitu ya, Mas Angga. Nah, terakhir Prof. Telisa, pemerintah juga menyatakan KEK ini memiliki peran besar dalam mendorong transformasi ekonomi terutama melalui hilirisasi dan mendorong nilai tambah industri manufaktur. Pandangan Anda bagaimana, Prof? Iya, tentunya ini harus mendukung ya hilirisasi dan tentunya menambah nilai tambah ya, namanya kawasan ekonomi tentu harus memberikan nilai tambah, serapan lapangan kerja, meningkatkan daya saing dan tentu bagaimana kita menggarap peluang-peluang ini. Nah, yang paling utama adalah tadi ya membangun ekosistem dari hulu sampai hilir dan tadi sudah disampaikan apa saja yang dibutuhkan, infrastruktur, SDM, terus kemudian kepastian regulasi dan juga jangan lupa saya ingin menekankan juga tadi keamanannya. Jadi kalau kita ingin Oke. menciptakan nilai
nilai tambah, faktor keamanan, dan juga kita harus berbenah dari sisi pungli ya, karena banyak sekali investor juga kabur itu quote unquote itu karena merasa keberatan dengan pungli dan keamanan ya. Belakangan ini kan ada beberapa cerita ya terkait dengan ormas yang mendatangi kawasan industri. Nah, itu pemerintah harus tegas. Jadi makanya di sini sinergi KL termasuk dengan TNI Polri, penegak hukum ya tadi juga harus. Jadi nggak semata faktor ekonomi ya, tetapi juga faktor keamanan dan stabilitas sosial politik itu menjadi sangat penting. Kalau misalkan banyak demonstrasi terus kemudian ini ya istilahnya itu akan mengganggu lah. Makanya tadi bagaimana environment yang diciptakan itu memahami masyarakat juga, kemudian juga dari sisi para pekerja juga nyaman dengan upah yang diberikan. Jadi karena saling ada sinergi begitu ya, saling membutuhkan kan pengusaha dengan pekerja itu kan sebetulnya saling membutuhkan. Nah, pemerintah harus menjadi mediator yang baik gitu untuk mempertemukan antara apa yang diekspektasikan oleh pekerja dengan apa yang pengusaha juga ingin dapatkan begitu. Nah, itu harus ketemu. Nah, disitulah peran pemerintah sebagai fasilitator itu juga harus kuat agar tadi nilai tambah itu ya betul-betul tercipta. Jadi harapan-harapan positif dari KEK itu yang mewujudkan ABCDE ya bukan sekedar jargon tapi betul-betul terimplementasi seperti itu. Baik, Prof, ini menarik dan semoga ini menjadi perhatian juga dari pemerintah bahwa jaminan kepastian regulasi, hukum, keamanan dan hilangkan pungli ini juga masih menjadi PR yang harus segera dituntaskan dalam dunia usaha dan investasi di Indonesia. Baik, Prof Telisa, Mas Angga, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Prof Telisa, Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Mas Pras, Mas Prof. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan optimisme konsumen terhadap perekonomian tetap terjaga. Itu TOD diawali dengan grafis atau gimana? Push up, push up. Ada Hadi nggak? Halo Pak Roy, apa kabar? Pak Roy, terima kasih sudah menunggu, mohon maaf ya Pak. Halo Mas Denny, apa kabar? Halo. Siap, terima kasih atas waktunya juga nih. Kita akan ngobrol-ngobrol. Optimisme konsumen terhadap ekonomi masih tetap terjaga. Wow, ini menarik ini. Keren. Kita akan lihat begitu. Indeks keyakinan konsumen, kita tahu memang ada penurunan begitu ya. Tapi ini kita lihat masih ada optimisme yang masih terus dibangun begitu ya. Untuk bisa menjaga ya iklim usaha juga begitu ya Pak Roy ya. Dan juga Mas Denny. Ya, terjaga asal ada perubahan kan, Mas. Kalau nggak ada perubahan, nggak terjaga jadinya. Iya, betul. Ya. Siap. Oke, kita akan segera mulai. Izin mengingatkan karena tapping Pak Roy dan Mas Denny tidak mengucapkan selamat pagi ya seperti biasa. Saya akan menyapa apa kabar saja. Terima kasih atas waktunya, Pak Mas Denny. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen di bulan Agustus 2025 pada level 117 dan angka ini pun menjadi level terendah sejak September tahun 2022. Optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional terus menunjukkan tren penurunan sejak awal tahun. Hasil survei konsumen Bank Indonesia pada Agustus 2025 mencatat, indeks keyakinan konsumen sebesar 117,2 turun dari posisi Juli 2025 yang tercatat di 118,1. Secara tahunan, indeks keyakinan konsumen Agustus 2025 merupakan yang terendah dalam setahun terakhir. Lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang masih berada di level 124,40. Meski menurun, BI menegaskan keyakinan konsumen masih berada di zona optimis. BI mencatat terjaganya keyakinan konsumen ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen dan indeks kondisi ekonomi saat ini. Indeks ekspektasi konsumen berada di level 129,2, relatif stabil dari Juli di angka 129,6. Sementara indeks kondisi ekonomi tercatat di 105,1, turun dari bulan sebelumnya di angka 106,6. Jakarta, Tim Liputan, ADX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimisme konsumen terhadap perekonomian masih tetap terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Kemudian sudah bergabung juga Mas Denny Yuwarta Junifta, peneliti Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar? Semangat. Baik, kabar baik dan tetap semangat ini Pak Roy. Dan Mas Denny apa kabar? Baik, sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sempatkan. Tadi menarik sudah disampaikan begitu Bank Indonesia sudah merilis data indeks keyakinan konsumen 117,2. Ini masih tetap optimis. Tapi sebelumnya kita akan review terlebih dahulu terkait dengan pergerakan angka indeks keyakinan konsumen dari Indef begitu di sepanjang tahun berjalan. Anda melihat seperti apa kecenderungannya, kemudian seperti apa realisasinya di lapangan begitu, silakan Mas Denny. Ya, baik. Memang indeks keyakinan konsumen ini memang tertekan ya. Ini termasuk menjadi salah satu yang terendah ya dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 atau sekitar 3 tahun yang lalu ya. Gitu ya. Memang dalam kondisi yang masih di level optimis ya. Optimis itu kan masih artinya masih di atas ambang angka 100 ya. Yeah. Cuma memang di satu sisi penurunan ini ya memang tidak langsung anjlok, tapi di satu sisi penurunan ini tuh menunjukkan bahwasanya konsumsi itu memang tertekan gitu ya. Berbagai isu, kemudian kita melihat bagaimana stagnasi upah gitu, itu yang pertama. Kemudian tingkat harga tingkat harga bahan baku itu juga kemudian berdampak juga ya, dan juga berbagai dinamika ya gitu ya. Nah memang ini yang kemudian saat ini konsumen melihat bahwasanya konsumsinya menjadi tertekan. Mereka menahan untuk melakukan konsumsi gitu ya. Bahkan trennya itu saat ini tuh cenderung mereka itu makan tabungan gitu ya. Nah, makan tabungan ini juga terkonfirmasi juga dari survei yang dilakukan BI juga terkait dengan pengeluaran gitu ya. Bahwasanya pengeluaran untuk tabungan ya, jadi maksudnya adalah berapa bagian yang disisakan oleh konsumen untuk menabung itu memang ternyata itu turun, baik di seluruh level kategori pendapatan. Yang terbesar memang ada di angka sekitar pengeluaran responden ya, golongan pengeluaran sekitar 4-5 juta itu sekitar turunnya bahkan sekitar 4%-an lah ya, dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, dan 4-5% gitu. Dan untuk kategori masyarakat yang ada di sekitar pengeluaran 2 juta itu juga turunnya cukup dalam sekitar 3,6% dibandingkan beberapa tahun belakang. Nah, ini artinya bahwasanya konsumen itu saat ini sedang terpuruk ya terkait dengan daya belinya. Pendapatannya mungkin semakin terbatas karena secara kesejahteraan secara real ya itu berkurang ya, karena peningkatan harga bahan baku gitu ya. Meskipun pendapatan sama misalkan, tapi ketika bahan bakunya itu meningkat, harga barang pokoknya meningkat, itu secara kesejahteraan memang menurun. Nah, dampaknya apa? Dampaknya terhadap kemudian porsi-porsi untuk tabungan itu yang harusnya porsinya itu dialokasikan untuk tabungan itu kemudian dialokasikan untuk konsumsi. Gitu ya. Jadi baik. Itu yang kemudian indikator itu yang kemudian mengkonfirmasi kondisi saat ini. Baik Mas Denny. Nah Pak Roy, dari sisi Anda melihat bagaimana agar dari berarti realisasinya begitu ya, di lapangan itu seperti apa? Cenderungan dari IKK meskipun masih berada di level optimis begitu ya, Anda melihat ini terkorelasi dengan kondisi tadi yang mungkin Indef sudah sampaikan, ada pelemahan daya beli masyarakat saat ini begitu Pak Roy? Ya, jadi kembali lagi bahwa kita masih dalam keadaan yang belum baik ya, tidak baik-baik saja ya. Ini harus tentunya menjadi satu kalimat yang terus memicu atau membawa kepada perubahan-perubahan ataupun apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan populis yang tentunya harus dikedepankan. Apalagi kita ketahui terjadinya reshuffle kemarin, adanya Menteri Keuangan yang baru, tentu kita berharap banyak kebijakan fiskal yang menjadi ranah daripada Kementerian Keuangan itu betul-betul sangat dijaga dan substantif, itu melihat dari sektor-sektor, berbagai sektor, serta kenyataan lapangan.
Jadi bukan policy yang top down, tetapi policy yang memang didapat dari informasi ataupun fakta yang terkini dari lapangan. Nah, situasi atau kondisi saat ini mencerminkan bahwa memang belum baik-baik saja, dengan tetap masih adanya Rojali dan Rohana. Ya, Rojali dan Rohani belum pulang kampung. Dia tetap masih berada di berbagai kota, dan itu memberi dampak. Lihat malls ya, lihat pusat belanja saat ini ya, ketika mereka hanya datang ke malls untuk refreshing ya, bukan melakukan pembelanjaan. Dan tentunya satu sisi pembelanjaan memang berkurang, tetapi makanan dan minuman memang meningkat ya, meningkat hampir sekitar double digit ya, hampir sekitar 8-9%, karena memang mereka kunjungan hanya untuk makan dan minum. Padahal yang menciptakan konsumsi itu adalah pembelanjaan. Konsumsi rumah tangga itu adalah pembelanjaan yang sifatnya bahan pokok, bahan sehari-hari, atau bahan persediaan buat di rumah ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat bahwa tercerminlah dengan indeks kepercayaan konsumen 118 pada bulan Juli ya, kemudian sekarang turun menjadi 117,2 ya, jadi 118,10 turun ya lebih kurang hampir 1 poin. Nah, saya ada catatan yang saya mau sharingkan bahwa penurunan 1 poin, anggaplah PDB kita 2025 23.000 triliun ya. Jadi kalau penurunan 1 poin IKK itu, kalau di dalam asumsi daripada Bank Indonesia melakukan survei, itu lebih kurang sekitar 6,3 triliun ya. Jadi dengan angka estimasi 0,05% penurunan 1 poin itu akan menurunkan 6,3 triliun. Jadi kondisinya kalau naik 1 poin berarti akan meningkatkan 6,3 triliun, lebih kurang seperti itu. Nah, asumsi seperti itu akan memberi dampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Ketika kita naik 5 poin berarti ada 30 triliun peningkatan dari konsumsi rumah tangga. Sebaliknya kalau kita turun 5 poin juga akan minus 30 triliun. Nah, ini yang harus dicermati. Jadi penurunan 1 poin itu memang mungkin masih pada level optimis, karena memang di atas angka 100 itu adalah angka di atas moderate. Di bawah 100 maka itu sudah nilai daripada pelemahan. Tetapi kita baca banyak rambu ya yang terjadi saat ini. Misalnya kalau tadi kita lihat indeks kepercayaan konsumen, kita lihat inflasi kita. Ini turun ya, inflasi di bulan Juli dengan Agustus itu turun hampir sekitar 0,8 poin, 0,7 poin. Jangan sampai terjadi deflasi. Nah, ini kan yang selalu kita jaga. Kalau deflasi itu bukan soal bagaimana kelebihan supply, tapi justru karena memang permintaan yang melemah. Nah, permintaan yang melemah ini kan akan mendorong kepada konsumsi rumah tangga yang melemah. Nah, ini ada korelasinya dengan indeks kepercayaan konsumen tadi. Kemudian jumlah uang yang beredar juga. Ya, jumlah uang beredar, ketika meningkat jumlah uang beredar berarti ada uang yang dikeluarkan dari tabungan, dari deposit untuk membelanjakan kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga harus dicermati. Ya, jadi berbagai faktor atau sinyalemen ini yang sudah terlihat atau sudah terdampak itu mengkonfirmasi dengan situasi kondisi di lapangan. Nah, kondisi di lapangan ketika kita ketahui bahwa ini catatan, saya tidak membicarakan polemik yang terjadi ketika 5,12% itu dipertanyakan untuk semester 1. Tetapi kita lihatlah dari sisi apa yang sudah diterangkan secara formal oleh pemerintah. 5,12 itu 54,5% adalah konsumsi rumah tangga. Jadi betapa pentingnya konsumsi rumah tangga itu dijaga ketika kita mau jaga 5%. Ya, sementara konsumsi rumah tangga apa yang harus dilakukan? Nah, ini kan yang selalu kami sampaikan bahwa beda antara stimulus dan subsidi. Ya, untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga atau daya beli, bukan hanya subsidi yang diperlukan. Ya, subsidi seperti pengurangan tiket pesawat, kemudian pengurangan tiket tol, ya itu adalah itu bagian daripada diskon atau subsidi. Tapi justru stimulus yang diperlukan. Ya, misalnya PTKP kita 4,5 juta atau 54 juta satu tahun, 4,5 juta sebulan, 54 juta setahun. Apakah ada corridor untuk menaikkan PTKP itu? Ya mungkin tidak menjadi harapan yang sekarang sedang digaungkan 7,5 juta ya, PTKP-nya per bulan atau 90 juta per tahun. Tapi diambil tengah misalnya. Walaupun memang akan mempengaruhi rasio pajak. Rasio pajak kita memang dari tahun ke tahun turun sekitar 1-2%. Sekarang sekitar 10,74. Tahun lalu lebih tinggi ya rasio pajaknya. Memang akan berdampak kepada penurunan pajak. Tapi kita melihat pengalaman yang terjadi ketika kondisi ini bisa dibenahi ketika ada kenaikan 4,5 juta PTKP pada tahun 2022-2021, itu memang hanya waktu 1-2 tahun memang terjadi anomali.
dalam hal pendapatan. Tapi setelah itu pendapatan pajaknya bagus. Artinya apa? Ada adjustment yang akan dilakukan berkaitan dengan daya beli karena PTKP-nya dinaikkan. Nah, jadi ada banyak faktor yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, dan mumpung ini Kementerian Keuangan yang baru yang sudah menjanjikan bahwa menaikkan pajak bukan satu-satunya cara untuk kebijakan fiskal yang populis, ya kita buktikan. Kita buktikan ya, peningkatan daripada wajib pajak, kemudian pengurangan atau juga konfirmasi yang tegas kepada pengemplang pajak. Nah, ini masih banyak yang bisa dilakukan. Nah, ini hanya menjadi perubahan bagi kita mengharapkan di semester kedua. Ini menarik, di satu sisi kita untuk menjaga optimisme konsumsi ataupun konsumen, tapi di satu sisi kita juga bisa meningkatkan lagi daya beli. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Roy, Mas Denny. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Izin saya sampaikan infografis sebentar, Pak Roy, Mas Denny. Siap. Mumpung menteri baru, kita geber dulu nih. Ada indeks konsumen cenderung turun, proporsi pendapatan konsumen sama inflasi tahunan. Kita kasih pencerahan buat Menteri Keuangan dulu ini. 117,2, wow. Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih tren pergerakan dari indeks keyakinan konsumen di tahun 2025. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat bersama bagaimana sih pergerakannya dari awal tahun, Januari, Februari, Maret, April sampai dengan bulan Agustus tahun ini. Kita lihat di awal tahun 127,2 untuk IKK kita, sementara perjalanannya pemirsa cenderung turun ya. Bahkan sempat mencapai sekitar 117,2 ataupun yang terendah di sepanjang tahun ini pada bulan Agustus 2025. Di bulan Mei tidak jauh berbeda, 117,5 sempat naik sampai dengan Juli 118,1, tapi ternyata menurun kembali di bulan Agustus menjadi 117,2 poin. Dan ini memang masih berada di level positif ya untuk IKK kita begitu. Dan selanjutnya, bagaimana dengan proporsi pendapatan konsumen? Nah, ini juga bisa kita cermati bersama seperti apa sih proporsinya. Ya, dari Januari juga sampai dengan Agustus 2025 ini kita lihat trennya dari Januari sempat naik sampai dengan bulan Maret di 75,3%, kemudian cenderung turun sampai Mei, naik lagi di bulan Juni, kemudian naik lagi di Juli 75,4%, dan bulan Agustus turun kembali menjadi 74,8% untuk proporsi pendapatan konsumennya. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan inflasi tahunan. Tadi yang sudah disampaikan Pak Roy, jangan sampai terjadi deflasi lagi, meskipun kita tahu memang ada terjadi pelemahan daya beli di masyarakat kita. Baik, ini dia inflasi tahunan. Januari 0,76%, Februari sempat terjadi deflasi secara tahunan atau year on year, Maret naik lagi, April 1,95%, kemudian turun 1,6% di bulan Mei, naik lagi sampai dengan Juli 2,37%, dan Agustus ada sedikit penurunan menjadi 2,31% untuk pergerakan inflasi tahunan kita. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, kemudian juga Bapak Denny Yuarta Junifta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, menarik juga Indef melihat seperti apa sih tren dari pergerakan IKK, kemudian inflasi juga yang mungkin ini diharapkan masih tetap terjaga. Tapi Anda juga menyebutkan di awal ada pergerakan harga bahan pokok ataupun bahan baku begitu ya yang terjadi saat ini, Mas Denny. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, memang jadi ini menjadi persoalan yang sepertinya cukup ini ya, pelik ya, karena memang terkait dengan daya beli itu dia benar-benar sangat tergantung dengan berbagai aspek ya, misalkan tadi harga bahan pokok, kemudian juga inflasi juga, dan lain sebagainya, bahkan juga pendapatan gitu ya. Memang di satu sisi terlihat bahwasannya inflasi memang sedikit tertekan ya hingga saat ini ya. Cuman memang secara real gitu ya, memang
kalau kita melihat di sisi lain ya, bahwa secara real memang kesejahteraan masyarakat itu memang mengalami penurunan ya saat ini ya. Kalau dibandingkan pasca pandemi itu, tingkat dari pendapatan konsumen, pendapatan masyarakat atau upah real itu hanya meningkat sekitar 2% gitu ya, secara tahunan gitu ya, sekitar 2%. Bahkan kalau kita dibandingkan dengan inflasi yang 2-3% itu secara kesejahteraan itu memang terjadi minus ya di situ ya. Nah ini yang kemudian menyebabkan menjadi salah satu sinyal ya bahwasanya pendapatan masyarakat itu tidak cukup optimal ya dalam menopang terjadinya konsumsi ya. Itu yang pertama. Nah terus yang kedua, kenapa kemudian hal itu terjadi? Memang ada beberapa hal misalkan terkait dengan dinamika dan ketidakpastian ekonomi. Ini terkait juga dengan informalitas gitu ya. Lapangan kerja kemudian terbatas, akhirnya porsi dari penduduk informal ini meningkat seperti itu. Nah, porsi dari penduduk informal meningkat, maka kita semakin sulit untuk kemudian melakukan tracing terkait dengan pertama jaminan sosial mereka itu yang pertama. Terus yang kedua, tingkat pendapatan mereka itu semakin sulit untuk di tracing karena benar-benar tidak menjadi tidak pasti gitu ya. Terlebih kemudian porsi dari informalitas ekonomi di Indonesia itu mayoritas memang masyarakat kelas mikro ini berbeda kemudian dengan kelas yang lain, karena misalkan hari ini mereka berjualan cilok misalkan, besok mereka bisa jadi akan langsung shifting karena misalkan ciloknya tidak laku, dia langsung dengan mudah shifting ke lapangan usaha yang lain atau bisa jadi mereka menjadi pengangguran. Nah ini yang kemudian menjadi riskan. Nah terus kemudian yang ketiga, nah ini saya pernah mengolah ya terkait data survei sosial dan ekonomi nasional gitu ya, Susenas ya, dari BPS. Memang sekitar 210 juta masyarakat, itu hampir 3/4 ya berarti ya, 3/4 dari masyarakat Indonesia itu pengeluaran per bulannya itu di bawah 1,9 juta rupiah. Nah itu sangat tipis sekali ya, artinya memang ketika terjadi goncangan sedikit terkait dengan konsumsi masyarakat itu maka akan berdampak ke Mas Denny. Ini menarik. Lantas kalau kita bicara mengenai solusi, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya Pak Roy tadi juga kombinasi subsidi kemudian kaitannya dengan insentif. Nah ini kalau dari Indef melihat apakah harus paralel, barengan begitu atau bagaimana? Kalau bicara mengenai dunia usaha, subsidi langsung berarti kan kepada masyarakat begitu? Ya betul, memang dari dua sisi ya. Pertama mungkin dari dunia usaha memang berbagai kemudahan itu perlu kemudian diperkuat ya, utamanya terkait dengan lapangan dunia usaha yang kemudian padat karya. Itu perlu. Terus yang kedua, ini menarik Mas Pras, ini terkait dengan konsumen ya gitu ya. Saya coba untuk membedah gitu ya data-data dari pengeluaran rumah tangga di Indonesia gitu ya. Kita tahu bahwasanya dampak dari peningkatan sebuah kota itu berdampak pada semakin mahalnya harga tanah di suatu tempat gitu ya, di tempat tersebut. Akhirnya masyarakat memilih untuk bertempat tinggal di luar daerah tersebut, aglomerasi ya. Nah itu terjadi, itu sekarang saat ini meningkat seperti itu. Akibatnya apa? Pengeluaran porsi masyarakat untuk bensin kendaraan itu meningkat. Itu porsinya cukup besar. Kendaraan kemudian untuk rumah itu meningkat. Berbeda dengan kelas-kelas atas misalkan, itu memang ya kendaraan meningkat ya, pengeluaran cukup tinggi juga kendaraan di kelas atas, tapi pendidikan itu meningkat juga. Artinya ada perbedaan struktur demografi kita, bahwasanya masyarakat menengah ke bawah itu mayoritas itu keluar untuk pengeluaran seperti bensin, biaya perumahan. Nah ini yang stimulus ini yang sepertinya perlu diberikan di sini gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada sedikit goncangan terkait harga minyak itu daya beli benar-benar langsung terkontraksi. Juga demikian juga insentif-insentif bagaimana kemudian kredit-kredit murah untuk akses rumah ini juga menjadi perlu, Mas Pras. Jadi ini yang kemudian
harapannya bisa memberikan buffer gitu ya kepada masyarakat agar pengeluaran terbesarnya ini bisa tercover dengan baik gitu ya, sehingga dia bisa mengalokasikan uangnya untuk konsumsi, peningkatan daya beli dan juga tabungan. Ini yang juga menjadi perlu, Mas. Oke, itu dia beberapa strategi yang perlu dicermati begitu. Nah, Pak Roy, lantas dari retail sendiri melihat bagaimana begitu untuk menyikapi kondisi saat ini? Perlukah ada inovasi baru kah? Atau mungkin ya kita tahu sekarang omni channel lah kalau bisa dikatakan begitu, pada saat kita memasarkan produk, kemudian insentif juga masih dibutuhkan, atau seperti apa untuk menjaga optimisme dari masyarakat kita nih, tingkat konsumsi kita yang sebagai penopang ekonomi masih tetap terjaga sampai dengan akhir tahun, Pak Roy? Ya, tentunya segala jargon sudah pernah dijelaskan atau disampaikan oleh berbagai narasumber berkaitan dengan retail, industri sektor hilir kita, yang namanya peningkatan digitalisasi. Semua retail sekarang sudah pakai e-commerce, punya aplikasi untuk belanja mudah, belanja cepat, belanja hemat. Kemudian ada program-program diskon, ya, hari langganan, hari retail, dan itu semuanya berkaitan dengan diskon. Walaupun kita memberikan diskon itu kurangi margin sebenarnya, dan kita nggak mendapat sesuatu dari pemerintah untuk kita keluarkan margin itu, tapi ya itu bagian daripada apa yang kita lakukan. Jargon-jargon yang lama, efisiensi, kemudian juga pengaturan supaya lebih hemat, ya, listrik, efisiensi pemakaian listrik, semua itu kita udah lakukan, dan itu sudah mungkin banyak yang menjelaskan itu. Tapi saya lebih banyak mau menerangkan bagaimana supaya, karena yang namanya sektor hilir ini juga harus menjadi pendekatan yang signifikan atau yang juga menjadi yang utama dari pemerintah selain sektor-sektor yang lain. Nah, terkadang sektor retail ini dianggap itu adalah sektor yang bisa berkembang, bertahan sendiri, kemudian akhirnya juga maju sendiri atau mundur sendiri begitu, ya, terlempar dari bisnis sendiri. Itu seringkali yang terjadi. Nah, ini yang selalu saya garis bawahi, bahwa yang namanya misalnya, ya, saya coba membicarakan untuk yang kaitan dengan indeks kepercayaan konsumen, karena ini ada kaitan dengan survei indeks ekspektasi konsumen untuk ekonomi ke depan maupun indeks ekonomi saat ini. Bagaimana stabilisasi harga pangan? Ya, ini nggak cukup dikawal, ya, tapi betul-betul direalisasikan. Hubungan kelembagaan dan instansi seringkali nggak berjalan baik. Antara pusat dan daerah seringkali juga nggak berjalan baik. Sehingga saya ambil contoh, ada baru hari ini saya dapat berita bahwa harga gabah sekarang mau dikurangi pembeliannya oleh pemerintah. Baik. Nah, sementara petani kalau tidak dibelikan harga gabahnya, maka mereka bisa memindahkan yang dari lahan pertanian menjadi lahan kelapa sawit misalnya, atau lahan lainnya untuk usaha lainnya. Nah, ini peran konsistensi daripada kementerian lembaga untuk menjaga hal ini seperti apa? Nah, ini yang kaitan dengan stabilisasi. Kemudian digitalisasi distribusi pangan. Ya, sudah sejauh mana connecting antara sektor hulu, sektor antara, dan sektor hilir itu terjaring dalam digitalisasi. Ini untuk menghemat biaya, ya, mengatur disparity harga dari satu pulau ke pulau yang lain. Nah, itu salah satu. Kemudian juga penciptaan lapangan kerja, tadi sudah disebutkan Pak Deddy, saya nggak mengulang lagi. Tapi yang paling penting juga misalnya intensif fiskal. Ini mumpung Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, bagaimana PPN itu bisa ditanggung oleh pemerintah untuk seluruh kebutuhan pokok misalnya. Minyak goreng belum ditanggung oleh pemerintah, beras sudah ditanggung. Ya, coba direview kembali. Memang akan ada pengaturan anomali dari pendapatan rasio pajak, tetapi ini berlangsung pendek, tetapi impact-nya, ini pengalaman sudah terjadi, impact-nya akan memberikan dampak kepada peningkatan daya beli. Pak Roy, itu dia beberapa poin yang saya bisa garis bawahi terkait dengan distribusi, kemudian digitalisasi, dan juga insentif fiskal diharapkan dari sektor retail. Kemudian kalau tadi juga Mas Deddy mengatakan bagaimana pentingnya juga kolaborasi, kemudian bagaimana bisa berjalan seiring sejalan antara subsidi, kemudian insentif juga yang diberikan bagi dunia usaha dan juga masyarakat luas. Baik Pak Roy, kemudian Mas Denny, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Roy, Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Pak Roy.